Selamat datang kembali di channel Cerita Angker. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ayahku pernah, bahkan sering, mencari ikan atau berburu di dekat danau ini. Danau yang, menurut cerita di kampung, sudah banyak memakan korban. Baik warga maupun pendatang yang berkelakuan tidak sopan. Orang-orang juga pernah melihat penampakan ular sebesar pohon kelapa di sana saat hujan panas. Namun, hanya satu kedipan mata, ular besar itu menghilang. Beberapa hari kemudian, pasti ada warga atau orang-orang yang melintasi danau itu yang akan ke puhunan. Maaf, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Dan jika sudah ke puhunan di danau itu, akan sulit disembuhkan. Di pinggiran danau itu juga banyak tumbuh sayur pakis, paku, jamur, jika musimnya, dan sayur kujuk langit. Rasanya enak, cuma saya tidak tahu sebutan dalam bahasa Indonesianya apa. Di danau itu juga banyak ikan yang tak pernah habis, meskipun setiap hari ditangkap. Ma, aku ingin berburu rusa di Laung Matai, ujar ayahku pamit sambil membawa tombak. Malam ini pulang kan, Bah? Tanya ibuku. Lihat nanti sajalah, Ma, jawab ayahku sambil terus berjalan. Ayahku terus berjalan sambil sesekali bersiul, membalas siulan burung-burung di atas pohon. Ayahku mulai memasuki jalan setapak yang akan membawanya ke Laung Matai. Sepi sekali, tidak seperti biasanya. Biasanya ramai burung baburak di sini. Kenapa hari ini tidak terlihat satupun? Ayahku membatin. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya ayahku sampai di sebuah danau. Aku berburu saja. Nanti kalau tidak ketemu buruan, aku memasang tujuk saja di danau ini. Batin ayahku seraya berjalan melewati pinggiran danau tersebut. Setelah beberapa saat berjalan, ayahku duduk di bawah pohon besar sambil mengunyah sirih, kapur, dan pinang. Kenapa hari ini tidak ada hewan satupun? Jangankan rusa, tupai saja tidak ada. Gumam ayahku seraya mengipaskan topinya. Sesaat kemudian, ayahku akhirnya tertidur. Beberapa saat terlelap, ayahku bermimpi. Dalam mimpinya, ayahku bertemu dengan 3 orang perempuan, cantik berkulit putih. Perempuan itu mengajak ayahku ke sebuah rumah besar, dan di rumah itu ada beberapa binatang yang terikat dan dikurung di dalam kurungan. Apa ini? Tanya ayahku. Mereka ini akan kami korbankan, dan dagingnya akan dibagi secara merata untuk penduduk di sini, jawab salah satu perempuan cantik tersebut. Kalau kau mau, kau bisa ambil sebagian dari bagian tubuh binatang itu, ucap perempuan yang lainnya. Tidak, terima kasih, jawab ayahku singkat. Ayahku disambut baik di rumah besar itu. Ada seorang lelaki tua yang berpakaian lebih rapi dan mempersilakan ayahku duduk di dekatnya. Kami akan mengadakan pesta tahunan di kampung ini. Apa kau mau menghadiri acara kami di sini, nak? Sampai acara penyembelihan binatang-binatang itu, ujar lelaki tua tersebut ramah. Tapi, pakaian saya seperti ini, Pak. Tidak sopan jika saya menghadiri acara pesta dengan penampilan seperti ini, jawab ayahku mencoba menolak. Tidak mengapa. Kalaupun kau pulang dan melanjutkan perburuanmu yang belum tentu dapat hasil buruan, lebih baik kamu di sini. Nanti juga kamu akan mendapat pembagian daging binatang korban itu, ujar lelaki tua tersebut sambil tersenyum. Ayahku berpikir sesaat lalu mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan lelaki tua itu. Lalu, ayahku diajak ke sebuah ruang makan mewah, dengan hidangan yang tentunya juga sangat banyak dan lezat. Silakan dimakan. Kami persiapkan makanan ini untukmu, kata lelaki tua yang tidak pernah memperkenalkan namanya tersebut. Ayahku terdiam sesaat, melihat makanan-makanan yang berada di hadapannya itu. Namun, saat ayahku hendak mengambil makanan yang terhidang itu, tiba-tiba terdengar suara panggilan yang memanggil namanya. Yansah, Yansah.
Ayahku seperti ditarik oleh suara panggilan itu, dan beberapa saat kemudian ayahku terbangun dari tidurnya. "Niwi?" ujar ayahku kaget. "Ya, hari sudah malam, sebaiknya kau pulang," kata wanita tua berjubah putih tersebut seraya berdiri. "Astaga, sudah malam," gumam ayahku. "Pulanglah, Yansa," ujar wanita tua tersebut. "Tapi, Wi, aku belum mendapatkan satu hewan buruan pun," kata ayahku menolak pulang. "Terserah kau saja, aku masih ada urusan. Kalau kau mau berburu, silakan saja. Tapi ingat, jangan sampai masuk terlalu jauh," ujar Niwi berpesan. Perlahan-lahan, wanita tua berjubah putih itu menghilang. Ayahku menarik napas panjang. Semoga saja ada rusa, atau setidaknya dapat kancil yang bisa kubawa pulang, batin ayahku sebelum berjalan lebih jauh lagi. Namun, malam itu tidak seperti biasanya. Ayahku bahkan tak menemukan satupun rusa atau kancil yang sedang tidur atau berjalan. Padahal ayahku sudah sangat jauh masuk ke dalam hutan. "Biarlah aku pulang saja, mungkin malam ini memang tidak ada rezekiku," gumam ayahku lalu berbalik dan mulai berjalan untuk pulang. "Ya Allah, sepertinya aku masih berada di tempat yang tadi. Berarti sudah 3 jam aku berputar-putar di tempat ini," ujar ayahku dalam kebingungan. Untungnya malam itu bulan sedang purnama, setidaknya bisa menerangi perjalanan walau hanya remang-remang. Karena cahaya bulan tertutupi rimbunnya pepohonan, ayahku masih bisa melihat jalan. Ayahku terduduk di atas pohon kecil yang sudah tumbang. "Sudah jam berapa ya sekarang?" gumam ayahku berusaha mengusir kesunyian yang dirasakannya. "Semoga saja sudah jam 2 atau 3 dini hari," lanjut ayahku lagi. Ayahku berdiri dan mulai berjalan lagi. Namun, hanya beberapa langkah tiba-tiba ada sesuatu yang sangat kuat menyerang lipatan kaki ayahku. Ayahku jatuh tersungkur. Belum sempat berdiri, tiba-tiba ada sesuatu yang dingin melilit tubuh ayahku. "Astagfirullah, apa ini?" ujar ayahku berusaha melepaskan lilitan itu. Namun, semakin ayahku bergerak, semakin kencang pula lilitan di tubuhnya. "Ya Allah, dadaku sakit sekali," batin ayahku. Sesaat kemudian, ayahku teringat akan Langge, teman Mandau yang ada di pinggangnya. Perlahan-lahan, ayahku mencoba mengambil Langge yang terikat bersama sarung Mandau di pinggangnya. Dalam lilitan ular sawa piton, ayahku sangat kesulitan mencabut Langge tersebut. Dalam hatinya, ayahku terus berdoa. Akhirnya, Langge kecil itu berhasil dikeluarkan dari sarung Mandau. Dengan gerakan yang terbatas, ayahku mencoba mengarahkan ujung runcing Mandau ke ular yang sedang melilit tubuhnya. "Allahu Akbar!" teriak ayahku sambil menusukkan Langge ke tubuh ular. Suara sisik dan daging ular yang terkena Langge terdengar jelas. Perlahan-lahan, lilitan ular itu mulai longgar. Ayahku berusaha melepaskan ular tersebut dari tubuhnya. "Alhamdulillah, ya Allah," ucap ayahku. Ayahku menangkap ular yang terluka itu dan segera memasukkannya ke dalam lanjung. Setelah itu, ayahku duduk dan mulai membaca tasbih Nabi Yunus. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Entah sudah berapa jam ayahku duduk di situ. Malam itu terasa sangat panjang. Tiba-tiba, ayahku teringat sahabatnya, Niwi. Ayahku meraba kantong celananya dan menemukan sedikit kemenyan di situ. Seiring terciumnya bau kemenyan, tiba-tiba muncul seorang nenek tua berjubah putih yang berjalan pelan mendekati ayahku. "Ada apa, Yansa? Kau sudah tak suka rusa rupanya. Makanya kau malah memburu ular," ujar nenek tua itu sambil terkekeh. "Wi, aku sedang tidak ingin bercanda. Aku lapar sekali, Wi. Aku ingin pulang," ujar ayahku. Tawa nenek tua itu pecah. "Tolonglah, Wi. Tunjukkan aku jalan keluar dari sini. Sedari tadi, aku hanya berkeliling di sekitar sini saja," kata ayahku memelas. "Bukankah tadi sudah kukatakan padamu, jangan masuk lebih jauh lagi? Tapi kau mengacuhkannya," ujar nenek tua berjubah putih tersebut. "Iya, Wi, maafkan aku," ucap ayahku meminta maaf. "Ya sudah, ayo ikuti aku.
kata nenek tua itu seraya berjalan mendahului ayahku. Beberapa lama kemudian mereka berjalan sampai di dekat Danau Laung Matei. Mereka ingin menahanmu, kata Niwi. Siapa Wi? Apa salahku? Kurasa aku tidak pernah berbuat tidak sopan di tempat ini, ujar ayahku. Aku pun tidak tahu, ucap Niwi seraya terus berjalan. Aku hanya mengantarmu sampai di sini. Mungkin besok kau akan mendengar kabar yang kurang baik, ujar Niwi. Lalu hilang sekejap mata. Ayahku menarik napas panjang, lalu berjalan menuju rumah. Rumah sudah sepi. Ibu dan kakakku mungkin sudah tertidur pulas. Ayahku duduk di serambi rumah sambil memikirkan perkataan Niwi tadi. Abah sudah pulang? Kenapa tidak masuk? Tanya ibuku yang baru saja membuka pintu. Kau belum tidur, Ma? Kata ayahku balik bertanya. Sudah. Dan baru saja terbangun karena aku ingin buang air ke sungai, jawab ibuku seraya berjalan ke tanah. Sepertinya aku sedang tidak beruntung, Ma. Alih-alih mendapatkan hewan buruan, aku malah tersesat dan dililit ular. Ujar ayahku seraya berjalan mengikuti ibuku ke sungai. Memangnya Abah berburu kemana? Kenapa bisa sampai tersesat, Bah? Lalu bagaimana Abah bisa pulang? Tanya ibuku bertubi-tubi. Abah tidak apa-apa kan? Tidak terluka. Besok harus diurut, Bah. Siapa tahu ada yang patah. Lanjut ibuku lagi. Aku berburu di tempat biasa, hanya sedikit lebih masuk ke dalam. Kalau patah sih tidak ada, Ma. Hanya biru-biru saja. Jawab ayahku. Oh iya, Bah. Katanya si Kasin dan dua temannya sakit parah setelah memancing di danau itu. Kata ibuku. Sakit parah? Dari mana Uma tahu? Tanya ayahku. Maghrib tadi, ada orang tuanya kemari, mencari Abah. Jawab ibuku. Sudah Bah, jangan tanya lagi. Lebih baik Abah mandi, biar nanti aku siapkan makanan, ujar ibuku seraya masuk menutup pintu jamban. Ayahku pun bergegas mandi. Setelah selesai mandi, ayahku menunggu ibuku sebentar. Lalu mereka berdua berjalan beriringan ke rumah. Apa ini, Bah? Berat sekali, ujar ibuku seraya mengarahkan lampu pelita ke dalam lanjung. Astagfirullah, Abah membawa ular ini pulang? Mau diapakan ular ini, Bah? Ujar ibuku. Besok ular itu akan Abah berikan pada sepupuku, kata ayahku seraya menggantung lanjung besar yang berisi ular. Ayahku duduk di luar dengan segelas kopi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, kira-kira lebih tua dari ayahku, berlari-lari kecil menghampiri ayahku. Yansah, tolong sembuhkan anakku. Dia kapuhunan di Laung Matei, ujar lelaki parubaya itu. Lelaki parubaya itu adalah ayah Kasin, pemuda berkelakuan cukan. Cukan itu kira-kira sama seperti Ramli di cerita sebelumnya, yang sering bikin onar di kampung. Duduk dulu, Kak, ujar ayahku. Tidak usah, Yansah. Aku mohon, cepatlah ke rumahku. Kasihan si Kasin, kata lelaki itu memelas. Sebentar, Kak, kata ayahku seraya masuk ke dalam rumah, mengambil kemenyan, lalu segera berjalan keluar. Ayo, kita berangkat, ujar ayahku sambil mengangkat lanjung berisi ular tersebut. Sepanjang perjalanan, ayahnya Kasin menceritakan tentang penyakit anaknya. Setelah pulang dari danau itu, malamnya anakku tiba-tiba tidak bisa berbicara. Bila dia memaksa untuk berbicara, pasti dia akan muntah. Muntahnya pun bukan seperti muntah biasa, tapi yang keluar itu pasir. Sah, cerita ayahnya Kasin dengan wajah murung. Entah apa yang telah dia lakukan di danau itu, gumam ayahku. Lalu, bagaimana keadaan teman-temannya? Tanya ayahku. Tangan dan kakinya bengkak, jawab ayah Kasin singkat. Apa teman-teman Kasin masih bisa berbicara, Kak? Tanya ayahku. Aku belum menjenguknya, Sah. Aku harus menemui mereka terlebih dulu, Kak. Menanyakan apa yang telah mereka lakukan di danau itu hingga mereka. Penghuni di sana marah, ujar ayahku seraya berbelok arah. Yansah, lebih baik kita ke rumahku terlebih dulu. Kasihan Kasin sudah menunggu kita. Ujar lelaki parubaya tersebut memanggil ayahku. Aku harus memanggil Niwi terlebih dulu. Batin ayahku.
Ayahku terus berjalan memasuki hutan dan duduk di bawah pohon sambil membakar kemenyan. "Sudah kuduga, kau pasti akan memanggilku," kata nenek tua berjubah putih yang muncul dari balik pohon tersebut. "Wi, apa yang harus aku lakukan, Wi?" tanya ayahku. "Lakukanlah apa yang harus kau lakukan," jawab nenek tua itu sambil tertawa. "Wi, aku sedang tidak ingin bercanda," kata ayahku, sedikit kesal. Mereka sudah berbuat kurang ajar pada penghuni danau itu, Yansa. "Mereka mungkin tidak akan bisa diselamatkan," ujar Niwi, menatap ayahku. "Tolonglah, Wi. Pasti ada cara lain untuk menyembuhkan mereka," kata ayahku. "Sebenarnya, aku tidak ingin terlibat dengan mereka, penghuni danau itu. Tapi baiklah, aku akan mencobanya," ucap Niwi tersenyum. "Sekarang kita berangkat terlebih dulu ke rumah siapa?" tanya ayahku. "Yang di ujung kampung," jawab Niwi. Ayahku berjalan dengan langkah yang sangat cepat menuju ujung kampung. "Semoga kita tidak terlambat ya, Wi," kata ayahku pelan sambil terus berjalan. "Ya, semoga saja," sahut Niwi yang berjalan di depan ayahku. Setelah kurang dari setengah jam berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah teman Kasin. "Yansa, jangan masuk dulu," ujar Niwi. "Memangnya kenapa, Wi?" tanya ayahku. "Ada sesuatu di bawah pintu. Siapapun yang melangkahinya akan menggantikan atau menampung sakitnya teman si Kasin," jawab Niwi. "Lalu bagaimana?" tanya ayahku. "Biar aku yang masuk," jawab Niwi. Setelah Niwi masuk, barulah ayahku ikut masuk. "Silakan masuk," ujar wanita paruh baya yang tengah duduk di dekat jendela di dalam rumah tersebut. "Saya kemari mau melihat Ijul," kata ayahku. "Silakan, silakan," ujar wanita paruh baya itu lagi seraya mengantarkan ayahku ke dalam kamar Ijul. "Apa Ijul masih bisa bicara?" tanya ayahku. "Sedikit-sedikit," jawab wanita paruh baya itu sambil membukakan pintu kamar anaknya. "Astagfirullah," batin ayahku. "Begitulah keadaannya, Yansa. Setiap jam semakin memburuk," isaknya. "Kalau bisa, tinggalkan kami berdua dulu," pinta ayahku, yang segera disetujui oleh wanita paruh baya itu. Ayahku menutup pintu kamar setelah Ibu Ijul keluar. "Jul, apa kamu bisa mendengar Amang?" tanya ayahku seraya duduk di samping Ijul. Kaki dan tangan pemuda itu bengkak, sangat besar. "Iya, Ijul, pelan," jawab Mang. "Apa yang kalian lakukan di Laung Mate, Jul?" tanya ayahku lagi. "Tidak ada, Mang. Dia bohong, Yansa. Di dekat tubuhnya ada sesuatu dari Laung Mate. Makhluk yang mangapuhun itu pun ada di sini," ujar Niwi. "Jangan bohong, Jul. Kau mengambil sesuatu dari sana, kan? Jujurlah agar semuanya cepat selesai," ujar ayahku. "Jangan paksa dia, Yansa. Aku tahu siapa anakku. Dia tidak mungkin mengambil sesuatu Iji, bukan miliknya. Walaupun selama ini mereka berbuat onar, tapi mereka tidak pernah mencuri," ujar ibunya Ijul yang berdiri di depan pintu kamar. "Ini tidak akan selesai, Yansa. Lebih baik kita ke rumah yang kedua," ujar Niwi seraya melangkah pergi. Ayahku pun beranjak dari duduknya. "Saya permisi," kata ayahku seraya berjalan keluar kamar. Wanita paruh baya itu menatap tajam ke arah ayahku. "Yansa, sungguh aku sangat tidak suka dengan perempuan tadi. Tidak tahu terima kasih," sungut Niwi kesal. Ayahku terdiam mendengar perkataan Niwi. Mereka berdua terus berjalan ke arah rumah Acing, teman Kasin yang satunya lagi. Rumahnya tidak terlalu jauh. Beberapa saat berjalan, mereka sampai di sebuah rumah kayu yang sudah tua. "Di sini tidak ada apa-apa," kata Niwi. Setelah mendengar kata-kata Niwi, barulah ayahku masuk ke rumah itu. Di dalam rumah itu sudah banyak orang. "Yansa, silakan masuk," ujar lelaki paruh baya berbadan kurus itu kepada ayahku. Ayahku mengangguk dan melangkah masuk mendekati lelaki tua berbadan kurus itu. Di ruangan itu juga ada Acing dengan tubuh yang sudah sangat membesar akibat bengkak yang terus bertambah setiap jam. "Acing, apakah kau mau jujur dan mengatakan yang sebenarnya pada Amang?" tanya ayahku berbisik di telinga Acing.
Acing mengangguk. "Apa yang sudah kalian lakukan di danau itu?" tanya ayahku. Kasin sudah sesumbar di danau itu, Mang. Katanya ini sesajen untuk kalian, penunggu danau, lalu dia melemparkan pasir ke air," kata Acing terbata-bata. Kasin melemparkan pasir ke sungai sambil berkata kalau pasir itu adalah sesajen atau makanan untuk penunggu di sana. "Pantas saja dia sulit berbicara," gumam ayahku. "Lalu bagaimana Yansa? Apakah anakku masih bisa disembuhkan?" tanya ayahnya Acing dengan cemas. "Insya Allah," jawab ayahku pelan. "Lalu apa yang kamu lakukan saat Kasin berbuat seperti itu?" tanya ayahku pada Acing. "Kami menertawakannya, Mang. Saya juga banyak membunuh capung merah di danau itu," isak Acing. "Tolong saya, Mang, tolong saya. Mereka sangat marah, Yansa," ujar Niwi. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Wi?" tanya ayahku pelan tanpa menatap Niwi. "Entahlah, Yansa. Aku akan coba ke sarang mereka untuk meminta maaf," ujar Niwi sebelum menghilang. "Lakukanlah sesuatu, Yansa. Lakukanlah sesuatu untuk menyembuhkan anakku," ujar lelaki paruh baya bertubuh kurus itu. "Tunggu sebentar," kata ayahku. Sementara itu, Niwi sudah sampai di Danau Laung Matei. Di sana, Niwi dihadang oleh beberapa perempuan. "Mau apa kau kemari ni?" tanya salah satu perempuan itu. "Aku kemari untuk meminta maaf atas nama 3 pemuda yang sudah berbuat tidak sopan di tempat ini," kata Niwi. "Mereka tidak pantas dimaafkan. Mereka itu manusia tidak berguna. Mereka itu pencuri." Bentak salah satu perempuan lainnya. "Apakah yang sudah mereka curi dari tempat ini?" tanya Niwi. "Mereka merebut mainan anakku," ujar yang lainnya. "Aku ingin bicara dengan pemimpin kalian," ujar Niwi. "Cukup di sini saja. Yang pasti, kami tidak akan memaafkan mereka bertiga," ujar para perempuan tersebut. Tiba-tiba datang seorang lelaki tua dengan wajah tersenyum. "Ada apa, Ani?" tanya lelaki itu. "Aku kemari ingin meminta maaf atas nama 3 pemuda yang berbuat tidak sopan di tempat ini," ujar Niwi. "Oh, sayangnya aku tidak bisa melepaskan mereka begitu saja," kata lelaki tua tersebut. "Katakanlah apa syaratnya," ucap Niwi. "Satu di antara mereka harus menjadi milik kami," ujar lelaki tua itu sambil tersenyum. "Kalau itu persyaratannya, aku harus menyampaikan ini pada sahabatku terlebih dulu," ujar Niwi sebelum pergi. "Yansa, mereka bersedia memaafkan, tapi harus ada yang mati. Salah satu di antara mereka bertiga," ujar Niwi seraya duduk di dekat ayahku. Ayahku menghela napas panjang sebelum mengatakan persyaratan itu pada orang tua Acing. "Baiklah, asal saja jangan anakku yang diambil," ujar ayah Acing. "Kita semua tidak ada yang bersedia kehilangan, tapi itulah syaratnya. Tolong terima dengan ikhlas siapapun yang akan mereka ambil," ujar ayahku. Ayah Acing terdiam. Lelaki itu menghela napas panjang. "Saya pamit dulu, nanti sore saya kemari lagi," ujar ayahku seraya beranjak dari duduknya. "Wi, bisakah aku ikut denganmu ke Laung Matei?" tanya ayahku setelah cukup jauh dari rumah Acing. "Kau pulang saja, nanti malah akan merepotkan jika kau ikut ke sana," ujar Niwi. Niwi dan ayahku berpisah jalan. Ayahku kembali pulang ke rumah dengan wajah lesu. "Ada apa, Abah?" tanya ibuku yang sedang mairik padi. "Aku tidak tahu arti kata mairik, jadi mohon artikan sendiri." "Mungkin sebentar lagi kita akan mendengar kabar kematian Ma," jawab ayahku. "Astagfirullah, Abah, jangan bicara begitu, Bah," tegur ibuku seraya membasuh kakinya dan mengikuti ayahku masuk ke dalam rumah. "Bagaimana keadaan Kasin, Bah?" tanya ibuku. "Aku tidak ke rumah Kasin, Ma. Tadi aku ke rumah Ijul dan Acing. Karena Kasin tidak bisa berbicara, makanya aku ke rumah teman-temannya dulu," ujar ayahku menjelaskan. "Lalu apa kata teman-temannya, Bah?" tanya ibuku. "Ijul tidak mengaku, Ma. Ibunya juga marah saat Abah menyuruh Ijul untuk berbicara jujur."
Jadi setelah itu, aku dan Niwi pergi ke rumah Acing. Nah, dari si Acing inilah Abah jadi tahu apa yang mereka perbuat di danau itu, Ma. Penunggu danau akan melepaskan mereka, asal salah satu dari mereka bertiga harus ada yang mati atau menjadi milik penunggu itu, cerita abahku. Ya Allah, Bah, Sidah tadi izin mau mencari sayur pakis ke Laung Matei sama Ocek, ujar ibuku dengan wajah pucat. Ocek? Tanya ayahku. Iya, Bah, jawab ibuku sambil menunduk. Kenapa kau izinkan, Ma? Kamu tahu kan Ocek itu anak siapa? Dia itu keturunan Panguluh, Ma. Bentak ayahku sebelum berlari keluar rumah menyusul kakakku. Ayahku berlari tanpa memedulikan sandal. Ya Allah, lindungilah anakku, batin ayahku sambil terus berlari. Duri dan kayu yang terinjak kaki ayahku pun tak mampu menghentikan langkahnya. Singkat cerita, ayahku sampai di dekat Danau Laung Matei. Tapi di sana sepi, tidak ada Sidah ataupun Ocek. Kemana mereka? Gumam ayahku sambil menoleh ke kiri dan kanan mencari kakakku. Oh, teriak ayahku, panggilan isyarat. Karena menurut kepercayaan kami, di hutan tidak boleh memanggil nama seseorang, sebab orang yang dipanggil bisa hilang di bawah makhluk gaib. Oh, sahut seseorang dari kejauhan. Ayahku segera berlari mencari arah suara itu. Tidak berapa lama kemudian, ayahku melihat Sidah kecil sedang asyik memetik pucuk pakis. Sidah, ayo kita pulang, ujar ayahku seraya menarik tangan kakakku. Kamu juga pulang, Cek. Kalian itu jangan berani-berani ke sini sendirian. Kalau ada ular bagaimana? Kata ayahku. Maaf, Bah, tadi aku sudah minta izin Uma, jawab Sidah sambil menunduk. Ayahku segera menggendong Sidah dan berjalan pulang diiringi Ocek. Bah, di sana itu banyak orang, Bah. Katanya akan ada pesta. Nanti setelah mandi, kita berangkat ke sana, yuk, kata Sidah polos. Ayahku hanya diam, tidak menanggapi perkataan Sidah. Di persimpangan jalan, mereka berpisah. Ocek pulang ke seberang, dan Sidah bersama ayahku pulang ke rumah. Malam harinya, ayahku duduk di serambi sambil merapikan sarung mandaunya. Tiba-tiba ada suara dari kejauhan. Siaran kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap ayahku pelan. Siapa yang meninggal? Abah, tanya ibuku. Tidak terdengar jelas, Ma, jawab ayahku. Aku ingin ke sana dulu, Ma, ujar ayahku seraya memakai sandal swallow. Ayahku bergegas berjalan. Di tengah jalan, seekor macan putih menghadang ayahku. Yansa, Kasin sudah dipilih, ujar Niwi yang masih berwujud macan putih itu. Apa? Jadi Kasin sudah meninggal, Wi? Tanya ayahku ragu. Ya. Jangan ke sana dulu, Yansa. Orang tua Kasin sangat marah padamu. Mereka mengira itu karena kau tidak mau mengobati anaknya, ujar Niwi. Mereka menyalahkanmu atas kematian Kasin. Aku harap kau mau mendengar perkataanku, ujar Niwi lagi. Ayahku mengusap wajahnya seraya menarik napas panjang. Lalu apa yang harus aku lakukan, Wi? Mereka menyalahkanku, padahal ini bukan sepenuhnya salahku. Wi, aku juga tidak menginginkan semuanya jadi seperti ini, kata ayahku kalut. Sudahlah, Yansa. Yang sudah terjadi jangan disesali. Suatu saat nanti, mereka juga pasti akan sadar dan melupakan semuanya. Kau sudah berusaha, Yansa, ujar Niwi, seraya duduk di tanah. Setelah kematian Kasin, orang tuanya seperti memusuhi ayahku. Mereka menganggap kematian Kasin adalah kesalahan ayahku yang tidak mau mengobatinya. Sampai saat ini, Danau Laung Matei masih menjadi danau yang ditakuti di desa ini. Sudah sangat banyak orang yang mati karena berbuat tidak sopan di danau itu. Oke, teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya.